kaget dia, kaget tuh. Pelanggaran guys. Ya kan biasa jangan terima masuk kelas pagi. Enggak, Bunda kan juga ngomong gitu kayak Awkward gitu. Iya, kayak kaget gitu. Tuh, anti Wendy mereka kayak Bunda tuh kan. Prit. Enggak kan biasanya aku manggil kalau lagi nonton kan, kalau lagi live kan juga manggilnya say. Kayak bener kan? Bener. Bisnis anti mainstream. Aku pun kalau beneran juga. Aduh. Oh. Ayo ini Bun sisa 300. Yo, 300 bisnis lagi ya, guys. Video aslinya. Ini ada uang 1 miliar. Ini aku mau buat bisnis baru dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Bisnis yang anti mainstream. Mana yang ditunjukkan? Ada lagi video kemarin 1M dibawa begini membuka bisnis. Orang buka warteg juga nggak cukup itu. Masyarakat nggak mungkin melakukan suatu tindakan fantastis kayak begini nih, bikin petisi ditandatangani sampai puluhan ribu orang. Baru pertama kali rekor ada selebriti diperlakukan sampai begini sama masyarakat. Bu ya ngaca. Sedangkan Sarwenda, dia bukan kriminal, dia bukan penjahat. Apa yang harus diboikot? Kalau kalian mau boikot, rame-rame bersuara. Kan dirimu juga, grup kamu yang mengumbar-umbar itu video-video, ya kan, pangku-pangkuan anak gadismu itu. Betul. Yang menjelang dewasa. Apakah itu mendidik? Apakah itu sebuah tontonan yang baik? Apakah itu tidak melukai ayah kandungnya? Emang sih kalau dilihat kayak agak norak gitu ya, dan juga kelihatan sombong. Hal kayak gini bagusnya tuh nggak perlu lah dipertunjukkan di sosial media, hingga menarik perhatian dan beragam komentar dari netizen. Udah tahu kan netizen Indonesia itu kayak apa? Ada yang membela Sarwenda, ada pula yang membela Ruben Onsu. Nah, apa aja sih komentar mereka? Dan kami pun baru mengikutinya. Yuk kita simak. Selamat datang di channel Ada Info atau kami singkat AI ya. Channel yang berbagi info viral di tanah air kita. Semua perilaku yang mendapatkan kritikan dan komentar di sosial media. Yang paling rame sekarang ini adalah persoalan tentang Sarwenda dan Ruben Onsu. Sampai-sampai ada petisi dari kedua kubu nih. Ada yang membela Ruben dan ada juga yang memboikot Sarwenda dari sosial media. Dan ada juga petisi stop membuli Sarwenda dan menebar fitnah. Kami juga baru turut mengawal nih masalah ini ya. Sekalian berbagi info kepada yang lain nih sebagai pengetahuan tentang apa yang lagi viral nih di sosial media. Dan berhubung kami baru tahu dan mengikuti soal ini, oke deh. Yuk kita dengar lagi gimana sih netizen bersuara. Tiba-tiba muncul petisi penolakan kepada Sarwenda. Nah, ini muncul tiba-tiba setelah adanya desas-desus atau isu ada beberapa kreator yang akan dilaporkan oleh SW karena pencemaran nama baik atau merugikan. Ini bentuk reaksi dari netizen ya, mungkin karena apa yang dilakukan oleh SW ini yang kemarin itu, mohon maaf ya, di awalnya dengan adiknya yang menantang netizen. Nah, ini kan tantangan yang luar biasa waktu itu, yang mengatakan bahwa rezeki itu dari Tuhan. Terus netizen ini kayak nggak ada manfaatnya begitu loh, nggak ada harganya di mata mereka begitu loh. Intinya itu kalau kamu mau nonton aku, tonton aja, kalau nggak mau ya kalian skip aja, ya nggak boleh ya. Namanya public figure itu pasti, kekayaan dari public figure itu pasti sebagian dari netizen. Tanpa netizen, public figure itu tidak akan mendapatkan apapun di media sosial ya kan, ya harusnya yang mereka pahami itu harusnya itu. Petisi ini kemudian disusul lagi petisi save CSW begitu ya. Tapi dengan ini apa namanya, kalau yang penolakan kepada SW di publik ini sekian ratus ribu yang menandatangani petisi ini. Ya, terus saya nggak bisa berkata apa bocah. Ya mungkin ini menjadi salah satu sebab akibat ojo sombong ketika kamu ojo sombong, betul. Karena apa? Ketika seorang artis tanpa netizen, ya bukan apa-apa gitu ya. Karena netizenmu banyak, pendukungmu banyak, maka akan ada brand-brand yang akan mengendorse kamu, mengenali kamu untuk menjadi brand ambassador atau BA-nya. Jadi kalian akhirnya kan bercuan, kaya. Itulah kekuatan netizen begitu loh. Ketika kamu merendahkan netizen, yo ngono kuwi, ambiar. Betul. Yuk. Kemarin blog produk yang dijual Sarwenda
Sekarang blokir Sarwenda dari media sosial. Hello, lu siapa? Lu siapa? Sadar kau? Saking paniknya. Muka dikejar-kejar pinjol, sok-sok mau boykot. Masih ingat kan dulu boykot produk Israel? Apalagi Starbucks, hah? Sampai sekarang masih buka tuh. Itu aja kan nggak mampu boykot. Sedangkan Sarwenda, dia bukan kriminal, dia bukan penjahat. Apa yang harus diboykot? Kalau kalian mau boykot rame-rame bersuara, tuh boykot judol yang jelas-jelas merusak generasi bangsa. Kalian itu hanya FOMO, ikut-ikutan, sosok peduli padahal nggak peduli. Kalau kalian memang benar-benar mau boykot tuh judol, ya, judol yang perlu diboykot. Banyak yang stres, banyak yang hancur gara-gara judol. Netizen Indonesia harus tahu ya, ada yang ketar-ketir. Gugatan hak asuh anak oleh Ruben Onsu sudah dimasukkan ke pengadilan. Amin. Katanya sih tanggal 15 Juli nanti Siapa tahu malah nanti sidangnya Hidayah akan jadi Muslim, dimulai. Semoga ya hak asuh ketiga anaknya Ruben Onsu jatuh kepada Ruben Onsu, biar mereka bisa bahagia. Bang Ruben yang tulus hatinya baik juga bahagia. Tenang, tenang, bahagia. Kita sebagai netizen Indonesia harus selalu mengawalnya, dan kita doakan bersama semoga hak asuhnya jatuh ke tangan Ruben Onsu. Yang mendukung Ruben Onsu komen amin ya. Emang udah berapa sih jumlah petisi yang terupdate sekarang ini? Sarwenda, itulah pentingnya kenapa kau bijaksana sebagai public figure. Loh, orang-orang bikin petisi kayak gini dan udah ditandatangani 55.000 orang. Bisa-bisanya lah pula kau maki orang yang ngasih kau makan, yang naikkan harkat dan martabat kau beserta keluarga-keluarga kau. Sekarang ibaratnya kau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi, pam katanya. Duit 200 juta dari Ruben udah nggak cair lagi. Laki kau yang mau kondo itu ketahuan CEO palsu, make jam palsu pula. Adik kau lintah darat yang manfaatkan kau. Netizen benci sama kau sampai bikin petisi untuk boykot Sarwenda. Kataku ya, daripada kau sibuk lapor sana lapor sini, kunjungi komisi ini komisi sana, perlindungan anak, perlindungan perempuan, mending kau minta maaf, datang kau minta maaf kau sama Ruben. Update terbaru. Nah, gimana nih netizen? Jangan lupa petisi di komen tentang nanti ya. cancel Sarwenda dari media sosial udah mau nembus 70.000. Banyak banget, sampai bikin aku syok, aku kaget. Gimana netizen, menurut pendapat kalian udah mau 70.000 ini? Aduh, banyak kali lah. Run. Coba deh kita lihat ya, ternyata hampir 100.000 orang ya yang menolak Sarwenda. Bener-bener semarah itukah? Para netizen sampai kesal dan geram dengan ulahnya si Sarwenda. Kan kalau bujar-bujar yang mau ngatain gue, halu lah, mandul lah, apalah, I don't care, bodoh amat. Lu nggak suka dengan reaksi gue terhadap apa yang sudah junjungan lu lakukan, itu hak lu. Ya, itu hak lu. Yang penting buat gue menyuarakan apa yang gue rasakan, sudah. Pro kontra tuh biasa, lu mau terima syukur enggak juga bodo amat, gitu loh. Tapi yang pasti yang kalian harus cermati dan kalian harus pikirkan ya, masyarakat bergerak. Masyarakat nggak mungkin melakukan suatu tindakan fantastis kayak begini nih, bikin petisi ditandatangani sampai puluhan ribu orang. Baru pertama kali rekor ada selebriti diperlakukan sampai begini sama masyarakat. Bu ya ngaca. Bu ya introspeksi diri, Bu ya lebih sedikit lah, lebih apa ya, turunkan egomu gitu loh. Betul. Ini malah makin jadi-jadi. Bu ya mikir, gua ini emang udah bener belum ya? Iya. Kenapa sih kok reaksinya begini? Masa lu nggak ngerasa sih ada reaksi khalayak ramai? Yang saya lihat dia itu bukan pelakor, dia bukan penjahat, Betul. dan dia bukan seorang yang melakukan kriminal. Tapi kok dilakukan seperti seorang yang memiliki dosa yang luar biasa besarnya. Ada apa ini ya? Ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada kebencian satu orang. Ini kerumunan loh. Ini masa ketika ribuan orang berkumpul di stadion ya. Terus ada seseorang Sarwenda itu di tengah-tengah lapangan. Dia sedang meringkuk begitu ya. Istilahnya seperti itu. Dan ribuan orang ini tidak merasa lagi bersalah karena menyerang satu orang yang bernama Sarwenda. Bayangkan itu dulu. Ini dia diserang, difitnah, dihina. Kumaha ini teh
Si Io gimana kabarnya si Io? Neng Wendah, kumaha Neng? Kabarnya si Io setelah keluar dari rumahnya ayah. Kumaha? Gimana live-nya, jualannya? Masih aman kah? Oh, rupanya sekarang Neng Wendah ke Komnas. Mana, ke Komnas Wanita kah? Atau ke perlindungan anak kah? Atau kemana kah? Mau ngelaporin apa sayang? Netizen itu kan hanya merosting apa yang kau upload di video, ya kan? Yang beredar di dunia maya. Terus mau kau laporkan? Bisa dong kita lapor balik. Ya, berhak dong, masyarakat juga berhak melaporkan Anda karena itu tontonan yang tidak berakhlak. Ya, ada anak kecil, ya kan, pangku-pangkuan, di mana itu bukan suamimu, juga bukan ayah kandungnya. Betul. Ayo, terus gimana dong? Boleh dong kita juga melaporkan. Ingat, ya, netizen yang kau laporkan itu hanya merosting apa yang sudah beredar di dunia maya. Dari siapa sumbernya? Ya dari ente sendiri. Yang kebanggaan, yang kebucinan. Iya kan? Bener nggak netizen? Juta kalau dibeli belacan bisa mukbang satu kabupaten. Ya Rabi. Delian. Nak beli delian nak. Macam murah aja nih. Tunggu kejap, aku kenal. Itu kan Sarwenda, sejanda 200 juta itu. Kerja gila, tak mungkin. Aku yakin itu Sarwenda. Ya Allah, kesianan kau, ngapa kau jadi macam ni? Nah, makan nih, putih inti gula durian. Ginilah nasib kalau nikah dengan Mokondo. Payah nak cakap, jantan macam tu dibuat jadi tempoyak aja sedap dia. Kalau lah cinta, tak lembu pun bisa coklat. Kesiannya dia, belilah durian dia. Tolonglah beli durian ni, murah je. 22 juta je nak bayar les bayar. Sungguh beli, dia nipu kita. Itu durian Belanda. Maaf Sarwenda, kami tak ada duit nak beli. Sudahlah Sarwenda, nasi sudah jadi MBG, tak ada yang perlu kau sesali lagi. Ingat pesan aku baik-baik, jangan nak kahwin dengan jantan Mokondo alias modal kolor doang. 1.000, 2.000, 3.000. Aku heran dengan Sarwenda tu. Apa salah dia tak nak bersyukur? Kalau aku jadi dia 200 juta sebulan, laki aku naruh anduk dekat lantai, anduk tu yang aku koyakkan. Apa betul kau tengok tu dia tadi? Beli-beli BH cakar bajang. Ya Allah. Aku baru tahu tugas CEO itu berat. Selain dia berjual saham, dia juga jual BH. Coba omongan bunda bener nggak sih? Benar dong. Nah kalau kita lapor balik sebagai masyarakat nih, sebagai masyarakat, kalau kita laporkan balik bahwa kamu menyajikan tontonan yang tidak senonoh, bisa jadi. banyak beredar. Ada anakmu lah yang lagi nginjek-nginjek itu, nginjek-nginjek CEO. CEO. Di kamarmu pula. Notabene dia bukan ayahnya. Kalaupun ayah tirinya pun nggak perlu kau umbar-umbar. Betul. Ya, kau bilang katanya dampak kepada anak-anaknya. Hei, kan dirimu juga, grup kamu yang mengumbar-umbar itu video-video, ya kan, pangku-pangkuan anak gadismu itu. Betul. Yang menjelang dewasa. Apakah itu mendidik? Apakah itu sebuah tontonan yang baik? Apakah itu tidak melukai ayah kandungnya? Paham kau? Coba aku pengen tahu. Iya. Sampai di mana laporanmu itu? Kita netizen juga nggak akan diam. Kita pun akan bergerak, ya kan? Kita pun akan ngegas. Jangan salah kamu. Makanya jadi orang itu yang punya adab. Betul. Ya. Kenapa kamu setelah berpisah dari Ruben kok adabmu jadi berubah? Kelakuanmu jadi berubah? Karena kau di lingkunganmu tuh tidak ada yang positif. Dari mulai adikmu, kau ngatain cangcong, najis, anjing, ya kan? Apalagi nggak butuh 200 juta. Sekarang ke KPAI kau ngapain? Mau nuntut apa? Semoga ya ayah Ruben menang di pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak kembali. Mantap. Karena tidak pantas kedua anakmu itu untuk dijadikan dijadikan kambing hitam. Mungkin Bang tadi lanjut yang tadi Bang. Iya itu tuh kalau ada kemungkinan dia mengganggu proses ini nggak sih Bang? Jadi saya mau sampaikan, ya siapapun orangnya yang kemudian masuk dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum dan kemudian memberikan ancaman bahwa akan membuka aib, ya, di media sosial,
ini sudah ada niat lah ya untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ya, apalagi orang tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang diperjuangkan oleh Ruben untuk mendapatkan haknya berkumpul dengan anak-anaknya. Oh, ini kuasa hukumnya Bang Ruben ya, terkait perebutan hak asuh yang sebentar lagi bakal digelar di pengadilan katanya. Pastinya banyak ya netizen yang lebih membela Bang Ruben. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira netizen Indonesia ini mendukung siapa sih? Yuk, mari kita lanjutkan. Dieksploitasi. Dan juga berkaitan dengan hak Ruben yang nggak ingin anaknya dilibatkan dalam live TikTok. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada orang lain, ya siapapun itu, yang kemudian mengeluarkan, kita akan buka aibnya, berarti dia sudah ada niat untuk mencemarkan nama baik orang lain. Iya. Udah ada niat mencemarkan nama baik Ruben Onsu. Ini negara hukum, tidak ada orang yang kebal akan hukum. Siapapun Anda, ketika niat Anda sudah tidak baik, niat Anda ingin mempermalukan orang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya berkumpul sama anak-anaknya, Anda akan berhadapan dengan hukum. Ya, kecuali apa yang Anda sampaikan itu ada benang merahnya, ada konteksnya. Ini perjuangan untuk berkumpul dengan anak, kok bicara masalah aib. Iya. Siapa sih orang yang di dunia ini yang tidak punya salah, yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan? Ada orang sempurna? Tidak. Jadi janganlah artinya itu masuk membuat masalah menjadi semakin keruh dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum. Artinya Ruben siap untuk Ya siaplah, ya Ruben selalu siap. Ya, karena kalau Ruben nggak siap kan seperti yang saya katakan, dia tidak akan melangkah ke KPAI untuk membuat pengaduan. Kalau dia tidak siap, dia tidak akan memutuskan untuk mengajukan gugatan hak. Iya sih. Jadi artinya ancaman-ancaman itu tidak menyetop Ruben untuk berjuang, bisa berkumpul dengan anaknya, berjuang agar anaknya tidak dieksploitasi dengan mempekerjakan di malam hari dalam live TikTok yang live-nya juga banyak mempertontonkan hal-hal yang banyak masyarakat mengatakan tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Endah, rambut gue berantakan dah. Terendah. Dah, aku dengar, aku lihat-lihat di berita-berita yang berseliweran, itu kamu mau ngelaporin semua akun yang hujat kamu ya. Bahkan anak kamu sendiri mau kamu laporin dah. Gila ya Ndah. Elu yang berbuat, elu juga yang ngerasa tersakiti. Gak boleh gitu loh Ndah. Kan dari awal masalah ini mencuat, itu gara-gara elu. Gara-gara kelakuan lu sendiri, gara-gara sifat lu dan attitude lu sendiri, gara-gara 200 jetong, gara-gara lu bilang cong. Kok sekarang lu yang ngerasa tersakiti, lu korbannya, lu yang mau ngelaporin? Nggak boleh gitu Ndah. Itu namanya playing victim. Jangan jadi public enemy deh Ndah. Tahu kan kekuatan netizen ini? Kalau sampai lu di culture cancel, terus ada petisi yang enggak, lu sendiri loh Ndah yang rugi. Udah keluar? No Ndah, no. Jangan seperti itu. Boykot Sarwenda. Oh no. Guys, ini gue mau kasih tahu ya. Sekarang ada petisi untuk boykot Sarwenda. Nih, netizen udah mulai error ya, otaknya sudah mulai miring ya kan? Karena apa? Karena hujatan mereka tidak dibalas, julitan mereka tidak dibalas ya kan oleh Sarwenda, hanya dibalas dengan laporan polisi, sehingga membuat mereka tuh panas dan semakin panas ya kan? Aduh, guys, khususnya ya buat ibu-ibu. Yang panas ibunya kali. Para pendukung Sarwenda ini gue kasih tahu ya, gak usah takut karena petisi itu tidak berkekuatan hukum, ya kan? Sekarang saya tanya, yang melapor itu siapa? Yang melapor aja nggak jelas, atau apa yang membuat petisi aja tidak jelas? Akunnya aja bodong. Terus yang tanda tangan tuh orang-orang goblok semua, akun-akun bodong lagi. Aduh, puluhan ribu guys, puluhan ribu orang Indonesia itu otaknya on semua kayak gitu ya. Ya ampun. Hey, Sarwenda itu tidak merugikan siapa-siapa. Dia bukan pemain film, dia juga bukan pemain sinetron, ya kan? Kalau TV mau boykot, TV-nya TV apa? Medsosnya apa? Kesalahannya dia di mana, ya kan? Kecuali dia itu seorang pemain film atau pemain sinetron yang setiap hari kerjanya di layar kaca, ya kan? Terus dia melakukan tindakan yang asusila seperti contoh beberapa kasus yang sudah terjadi. Bolehlah TV boykot, ya kan? Ini kan enggak. Kalaupun dalam siaran live-nya dia itu dia pegang-pegang tangan karena itu dia sedang promosiin sebuah produk yang namanya hand body, otomatis dia harus bangun personal branding ya kan, dengan cara menghalus-halus tangannya halus, itu namanya personal branding. Dia nggak melakukan tindakan, dia nggak ngeong apa tuh di situ di depan umum, di depan kamera yang membuat kalian itu julid semua. Dan yang gue bingung nih ya guys ya, yang boykot Sarwenda setelah gue perhatikan ya, itu rata-rata pedagang affiliate TikTok ya, pedagang affiliate semua loh. Yang rata-rata suaminya juga
mungkin sama-sama kita sama-sama buruh ya, sama-sama pencari rezeki ya, dengan mengais rezeki dengan berbagai cara. Kalian para afiliator, kalian itu kan otomatis pedagang, ya kan? Sarwenda juga pedagang. Masa kalian bisa memboikot orang, ya kan? Nggak usah deh kalian lakukan, ada niat aja itu kan udah nggak bener, ya nggak sih? Kalian boikot rezeki orang, kalian tutup satu pintu rezeki orang, semua pintu rezeki kalian ditutup oleh Tuhan, paham nggak? Jangan bodoh-bodoh amat jadi orang gitu loh. Sekarang kalian mau boikot, emang medsos di yang kalian pakai ini Facebook, TikTok, apalah itu, emang punya bapak moyang loh? Hah? Itu punya orang luar semua, mereka nggak punya kapasitas untuk memboikot Sarwenda, dia nggak punya kesalahan apa-apa, Oon. Nih, memang orang Indonesia ini kalau sudah Oonnya tuh ketulungan gitu. Kalian rela-rela ya. Masa sih yang melakukan semua itu para pedagang afiliat TikTok? Nggak masuk akal ibu ini bicaranya. Faktanya dari sekian banyak yang berkomentar masalah ini, apakah mereka semua adalah para afiliator? Contohnya kayak Bang Hotman Paris ini pun juga ikut berkomentar, apakah dia afiliator juga? Apakah Bang Hotman ini pedagang di TikTok juga? Konyol. Kakes baru. Aku nggak mau sebut nama, cuma aku lihat pertama aku lihat di medsos, saya adalah pemilik 2000 toko. Dalam hati gue bingung. Orang Kentucky sama McDonald aja nggak ada 2000 toko di Indonesia. Kalau ada 2000 toko berarti di mana gitu loh. Makanya gue bingung. Makanya saya tantang, kalau memang kau pemilik 2000 toko diumumkan ke seluruh Indonesia, ya udah deposito 500M gampang dong. Tunjukkan sertifikatnya. Kita sama-sama menunjukkan. Saya bisa tunjukkan dalam hitungan detik, dalam hitungan 2 menit 500M langsung. Karena ada di lemari gua. Ya, mau 1 triliun juga. Video aslinya. Ini ada uang 1 miliar. Ini aku mau buat bisnis baru, dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Bisnis yang anti mainstream. Berani mana yang ditunjukkan? Ada lagi video kemarin 1M dibawa begini membuka bisnis. Orang buka warteg juga nggak cukup itu. Ya kan? Why? Kenapa ada sifat seperti itu? Ya. Ingat bahwa kegantengan itu, kegantengan laki-laki itu kalau sudah berjalan waktu akan basi. Basi, ya. Intinya bahwa kegantengan itu akan hilang dengan sendirinya, akan basi kalau you bokeh. Ngomong-ngomong, gue lebih ganteng mana dari dia? Jadi iyalah. Bilang aja, gue ganteng gara-gara ini. Ya kan? Kita kan melakukan juga deposit 500 dan 2000. Kalau orang udah punya deposit 5 miliar, 500 miliar, udah nggak pamer dong 1M. Itu mau uang receh. Itu uang receh bagi orang kaya. Iya sih. Itu pakai jam KW ya bang ya? Emang jam KW ya? Indikasinya. Gua nggak tahu deh sekarang. Lu tahu nggak? Ada 11 jam gua Rolex dikasih semua sama klien konglomerat, nggak gua pakai. Karena apa? Itu udah cukup, gua malas berbaiki, simpan. Coba lagi simpan, ya udah. Sekarang kan sudah ada jam di sini, ya udah, bodo amat gitu. Berarti nggak perlu pakai jam. Nggak pernah gua pakai jam. Padahal jam gua banyak. Tapi bang melihat. Malas perbaikinya. Malas perbaikinya. Tapi menurut abang apa sih yang pengen dia tunjukkan? Artinya terlalu show off dengan kekayaannya itu. Ya, how do I know? Iyalah. Emang gua psikolog apa sih? Iyalah, nggak tahu lah. No, I don't know. Tanya dia dong. Lu ngapain sih lu mau nyong tentang baru sekarang? Apa dia sengaja menutupi kalau fakta kalau dia emang cowok mau kondo gitu Pak? Dengan lu udah tahu jawabannya lah. Udah ada ya di ponsel ya bang. Lu berani nggak ngomong gitu? Lu udah tahu jawabannya, ya, ya. Udah jelas tahu jawabannya. Basically, dia hanya punya sedikit itu aja deh. Ya, itu aja. Dia tidak kaya, itu aja. Ya, udah itu aja. Ndah, endah, kumisku tumbuh ndah. Lapor. Ndah, belum cukuran ndah, maaf ya. Ndah, aku mau tanya, kan baru lihat abis scroll ya ndah. Kok ada petisi agar kamu ke culture cancel dan tidak ada lagi di sosial media, kayak gitu-gitu loh ndah. Nah, tanggapan Enda gimana kalau udah kayak gitu? Ini kan semua gara-gara Enda kan awalnya. Prahara 200 jetong, ngatain mantan suami Syok.
terus adiknya Endah yang sok kaya itu, tambah lagi asisten atau pembantunya Endah atau babunya Endah yang namanya Mendong itu loh, Nda. Kan jadi rame. Terus Endah juga minta maafnya juga nggak bener. Terus sekarang muncul petisi. Gimana dong, Endah? Kalau Endah di blacklist dan nggak boleh main sosial media, gimana pemasukannya? 200 jetong susah dong dapetnya. Kan Endah bilang cuma dalam beberapa menit doang. Yuk, gitu. Oh iya. Kaget dia, kaget tuh. Pelanggaran guys. Ya kan biasa jangan terima masuk kelas pagi. Enggak, Bunda kan juga ngomong gitu kayak gak. Iya, kayak kaget gitu. Tuh, Ati Wendy kayak Bunda tuh kan. Ya kan biasanya aku manggil kalau lagi nonton kan, kalau lagi live kan juga manggilnya say. Kayak bener kan? Bener. Iya bener. Gak apa-apa kok Bun kalau beneran juga. Aduh. Lebay, ketawa. Ayo ini Bun sisa 300. Yuk, 300 pieces lagi ya, guys. Kok di sini sih? Bukannya sibuk live? Kok kan CEO Skinberry. Seharusnya kalau CEO itu live-nya setiap hari, bukan malah main ikan. Yang namanya CEO itu mengatur strategi supaya customer dapat harga yang bagus. Kalau kita live setiap hari itu namanya host. Nah, nanti kalau CEO tuh ya live itu pas PD aja, pas tanggal kembar. Nah, tanggal kembar nanti aku mau live nih. Live-nya di rumahku sendiri, bukan nebeng rumah orang. Ya, dan kita akan kasih kalian harganya bagus banget. Harganya itu bener-bener kayak launching buy one get one, Birdnest buy one get one, Marine Exones buy one get one, CP 5% boxan buy one get one. Bahkan kalian beli 2 dapatnya 2 juga, bahkan lebih banyak banget bonusnya. Pokoknya di tanggal 77 nanti semuanya murah banget, dan kita live-nya sambil minum kopi di rumah sendiri. Kopi Nescafe bukan kok? Bukan, pokoknya rumah sendiri, dan kacang juga kacang di rumah sendiri pokoknya. Santai. Kosong bang. Anjir disindir anjir ini mah. 2.000. Ini aku ada uang segepok 2000-an jadi 200.000 dan aku mau Oh, rumah sendiri dong. Mobil sendiri dong. Ya mogok pula bang, lu mah bang. Setelah kopi terbitlah 2.000-an segepok, mana kopernya kegedean lagi. Segitu banyaknya mobil, kenapa lo pakai Supra yang starternya dienggo? Udah paling cocok usaha somai keliling aja. 200 juta kalau dibeli belacan bisa mukbang satu kabupaten. Ya Rabi. Dalian. Nak beli dalian nak. Moga aja nih. Tunggu kejap. Aku kenal. Itu kan Sarwenda, si janda 200 juta itu. Kerja gila, tak mungkin. Aku yakin itu Sarwenda. Liburan mau kemana Mbak? Gunung Kawi. Liburan mau kemana Kak? Liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Cari persugihan. Liburan mau kemana? Siapa Cong? Nggak ada itu asumsi doang lah. Cong siapa Cong? Dengan kayak gini, ya, dengan berita beredar, aku harus mengklarifikasi, ya. Karena apa? Dan harus bertindak tegas bahwa apa yang orang-orang katakan itu fitnah. Cong siapa Cong? Udah Pak, itu fitnah. Jangan panjang-panjang. Ya. Dan ini supaya ke depannya tidak merugikan anak-anak aku. Anak-anak aku gitu udah lihat belum Bapak? Nah, jadi bagaimana nih penilaian kalian? Apakah semua muara masalah ini berasal dari Sarwenda sendiri yang seperti dikatakan oleh para netizen? Atau justru netizen yang kurang kerjaan aja? Tapi yang kami dengar itu gara-gara Sarwenda membuat laporan yang isinya melaporkan para kreator TikTok yang merostingnya. Dan akhirnya netizen melawan balik, membuat petisi seperti ini. Seumur-umur rasanya baru pertama kali ini dia terjadi ada selebriti dibuatin petisi seperti ini. Pastinya si Sarwenda ini bakal kena mental ya, karena mendapat roasting dari para netizen, khususnya emak-emak. Nantikan info berikutnya ya, sahabat AI. Dimana lagi kalau bukan di Ada Info.